Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin qutbis salikin almasdubin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashabal ma'ali hadratil muhtaramin wal muhtaramat, sahabat-sahabatku, kalamku rahimakumullah wa radhiyankum wa barakalakum. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang pentingnya dan manfaat dari adab. Dan pada kesempatan hari ini tema yang akan saya berikan adalah tentang implikasi adab dalam pembelajaran. Al-adabu syarafun wa syidku munajin. Al-adabu utawi tata krama iku syarafun mulya. Wasidku hale utawi jujur iku munajin kang nyelametake. Tata krama adab sopan santun itu sangatlah mulia, dan kejujuran itulah yang menyelamatkan. Adab is noble and honesty in severe. Bertata krama, beradab, penuh sopan santun akan menaikkan seseorang menuju tangga-tangga kemuliaan, meskipun kedua orang tuanya rendahan. Dan sebaliknya, buruknya budi pekerti akan merendahkan anak manusia ke relung-relung hina nista, meskipun kedua orang tuanya bangsawan dan orang yang terhormat. Betapapun tinggi pengetahuanmu, betapapun besar amalmu, tidak lantas merubahmu menjadi mulia. Ada sebuah qaul yang mengatakan al-ilmu bila adabin kannari bila hatobin. Ilmu tanpa adab sopan santun itu bagaikan yang namanya api tanpa sumbu. Maka dari sini beradablah sebelum dan saat berilmu, karena adab yang merupakan sumbu itu akan menaikkan derajatmu menjadi derajat yang lebih baik. Bahkan dikuatkan oleh kaulnya Sayyidina Umar dalam sebuah riwayat mengatakan ta'addabu summa ta'allamu. Kalian beradablah terlebih dahulu sebelum kalian belajar. Maka dari sinilah pentingnya kita itu mempelajari adab sopan santun terlebih dahulu sebelum kita itu belajar ilmu. Nah, sekarang bagaimana implikasi beradab sopan santun dalam pembelajaran? Nah, ini diantara yang banyak orang itu abaikan, atau siswi atau santri itu yang banyak mengabaikannya. Salah satunya adalah adab tidak boleh bertanya tentang referensi, dan juga tidak diperkenankan untuk bertanya siapa yang berbicara. Karena apa? Karena seolah ini meragukan guru itu tersebut. Jadi seorang santri, seorang murid tidak diperkenankan untuk menanyakan mayakul, siapa yang berkata, mangkol, siapa yang telah berbicara, mal makhot, apa makhotnya, apa referensinya. Nah, ini dalam forum pembelajaran, hal ini termasuk adab sopan santun yang tidak baik. Ya, nanti kalau sudah di luar forum pembelajaran boleh dengan adab yang lebih bagus kita bertanya ke referensi, tidak mengapa. Tapi selama masih dalam proses pembelajaran tidak boleh mengatakan referensi dan siapa yang bertanya. Biarkan nanti guru ustadz yang menjelaskannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ketika guru menyampaikan di situ jangan merasa kita itu sok tahu sok sudah paham. Hakada qultu, ini seperti apa yang saya katakan. Tidak boleh seperti itu. Nah, ini tidak diperkenankan kita itu berlagak sok sombong kepada guru tersebut. Ya, meskipun guru itu sudah mengulang-ulang materi dan murid sudah paham, di sini nggak boleh yang namanya seorang murid itu mengatakan sudah pernah atau mungkin enggan untuk mendengarkannya. Ya, nampak seolah dia itu tidak nampakkan yang bagusnya itu nampakkan kalau kita ini belum pernah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh guru. Ya, walaupun materi tersebut sudah disampaikan oleh guru kita,
oleh ustadz kita 1000 kali, kita harus tetap ya mendengarkannya. Bahkan Syekh Darnuji itu juga demikian ya. Jadi disampaikan berulang kali tetap mendengarkan. Tidak boleh yang namanya tidak mendengarkan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tidak boleh membanding-bandingkan dengan kaulnya guru yang lain. Ya, fulanun min khilafi qaulik. Oh, ini beda sama pembicaraannya guru yang saya dengar kemarin. Ya, hadza ghairu sahih, ini tidak benar. Nah, ini tidak boleh. Tetap kita itu ya mendengarkan, ya tidak boleh membandingkan, tetap menerima. Meskipun hal itu adalah hal yang berbeda. Ya, itu adab yang nomor 3. Selanjutnya adab yang nomor 4 adalah jika ditanya guru. Nah, ini yang banyak dilakukan di majelis-majelis atau dalam pembelajaran. Biasanya guru itu memberikan tawaran, sudah paham atau belum anak-anak? Nah, ini jangan lantas dijawab sudah Pak. Nah, ini kenapa? Karena kalau sudah dijawab sudah, ini seolah-olah tidak perlu yang namanya ilmu. Nah, kalau dijawab tidak, padahal dia sudah paham, sudah pernah mendengarkan. Nah, ini bagaimana sikap kita? Nah, ini salah satu adab yang paling bagus. Kita nggak boleh menjawab sudah belum atau tidak, nggak boleh menjawab sudah atau belum, karena lantas kita sudah paham kan gitu. Ya bagaimana? Ya Syekh, ya saya itu suka untuk mendengarkannya lagi, untuk mengambil sebuah faedah. Ya Syekh, uhibbu an astafidahu minka. Ya Syekh, saya sangat senang untuk bisa mengambil faedah kembali dari kamu. Ini yang paling bagus. Jadi jangan sampai kita itu menjawab sudah Pak, jadi merasa sok paling alim sendiri, atau menjawab tidak padahal dia sudah paham. Nah, ini yang kebanyakan itu terjadi di dalam majelis-majelis pembelajaran. Dan juga kita tidak boleh yang namanya mendahului menjawab atau menjelaskan itu sebelum guru itu mengizinkan. Ya, di dalam kitab apa itu Awariful Ma'arif itu, yang bagi ayal jamas sukut, sebaiknya kita itu ya menjaga yang namanya sikap diam itu sendiri. Wala yaqulu syai'an, dan janganlah kalian itu berkata apapun bihadratihi, di depan gurumu, min kalamin husnin, ya baik itu merupakan kalam yang baik, ya illa istakmaro, ya meskipun ya kecuali kalau guru itu sudah mengizinkannya, sudah memerintahkannya. Ya saya berikan waktu untuk bertanya, baru itu habis itu setelah itu baru diperkenankan ya. Kalau tidak ada perintah dari guru, kita tidak diperkenankan untuk yang namanya menjawab, menjelaskan dan lain sebagainya. Dilarang yang namanya kita itu membunyikan segala sesuatu, ya menyembunyikan gigi, menyembunyikan buku, ya ini nggak boleh. Jadi semuanya ketika guru itu sudah masuk, murid-murid sudah duduk rapi dan buku sudah dibuka, ini yang seharusnya. Jangan sampai guru itu datang, kita langsung kresek membuka. Nah, ini seperti yang sudah dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i menjadi alim seperti itu? Karena beliau tidak pernah menyembunyikan kertas atau mungkin buku atau kitabnya sedikit pun ketika dalam pembelajaran. Nah, itu gak boleh yang namanya tolak-toleh, menghadap ke kanan, ke kiri, tidak boleh. Ya, karena para sahabat pun ketika Rasulullah datang itu bagaimana sifatnya? Selalu diam, seolah-olah diamnya itu di atas kepala mereka itu ada yang namanya burung. Ya, tidak boleh. Mereka itu nggak berani yang namanya bergerak sedikit pun, nggak berani yang namanya membuat suara. Itu seperti itu. Ya. Jadi itulah adab-adab yang mungkin nanti bisa diterapkan di dalam forum pembelajaran. Selain ini masih banyak sekali, diantaranya adalah dengan cara menjaga jarak antara kita dengan guru, ya rajin berdoa kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus
Selain itu juga menjauhkan diri dari dosa, maksiat, tidak sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya. Jadi inilah yang perlu kita tanamkan, ya, adab terlebih dahulu daripada ilmu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamku, kajian Islam Qudsiyah. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen.